matik determinan odok 1 kali 1. Lalu tingkatkan lagi 2 kali 2. Kalau sudah paham odok 2 kali 2, kita tingkatkan lagi odanya 3 kali 3. Nah, untuk kode 3 kali 3, Bapak yakin semuanya Anda pernah belajar. Nah, metodenya apa? Nah, mungkin Anda menggunakan metode Sarus. Metode Sarus itu adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 1 dan 2 Anda sandal lagi ke samping kanan, kemudian Anda kali silang. Itu namanya metode Sarus. Di sini akan Bapak ajarkan cara lain atau metode lain dengan menggunakan terma lepes. Nah, ingat bahwa metode Sarus itu hanya berlaku untuk 3 kali 3 saja. Jadi khusus 3 kali 3 saja. Bagaimana kodenya 4 kali 4? Anda tidak bisa menggunakan metode Sarus. Ya. Sementara terma lepes ini bisa digunakan untuk mencari determinan odonya berapapun. Nah, bagaimana cara mencari determinan odo 5 kali 5, 6 kali 6, 10 kali 10, 100 kali 100? Bisa dengan menggunakan terma lepes. Tapi kalau metode Sarus hanya khusus 3 kali 3 saja. Ya. Oke, jadi kita nanti akan mencari sampai mencari determinan odonya tak hingga. Nah, walaupun nanti di ujian tidak mungkin Bapak memberikan soal odonya 1000 kali 1000. Ya. Tapi secara logika sekali lagi Anda harus ngerti, harus bisa. Anda juga bisa menggunakan sifat-sifat determinan. Ini letakkan di belakang, ya. Dengan catatan bahwa menggunakan sifat-sifat determinan tidak semua matriks, tidak semua soal bisa menggunakan sifat-sifat determinan. Ya. Tapi kalau bisa, ini bisa lebih cepat ketimbang metode Sarus ataupun terma lepes. Selanjutnya masih bahas tentang matik, yaitu input matik. Sebetulnya metodenya banyak, tapi Bapak hanya menyampaikan 3 metode saja, dengan menggunakan usaha BC, dengan agent matik, dengan metode Gauss atau metode Gauss-Jordan nanti. Ya. Nah, itu materi tentang matik. Kemudian topik yang kedua adalah tentang vektor. Nah, vektor juga banyak. Vektor apa sih? Ilmu ruang. Konsep ruang di dalam bahasa data mungkin Anda mengenal apa yang disebut dengan ada byte. Ada bit, ada byte, ada field, lalu ada record, lalu ada file, lalu ada database. Itu Anda bayangkan sebagai ruang. Nah, bagian dalam sudut pandang matematika, nanti kita akan belajar ruang dimensi 2, ruang dimensi 3, dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi ada matik, ada vektor, ada operasi penyembelahan pada beberapa operasi dasar dikenal dalam vektor. Lalu terakhir adalah kombinasi linear. Dan biasanya berdasarkan pengalaman itu materi itu sampai di sini nih, sampai kombinasi linear. Ya, mudah-mudahan untuk angkatan sekarang bisa lebih dari inilah. Lalu setelah itu kita akan belajar ke konsep bebas dan tak bebas linear, atau dependent dan independent, atau bergantung linear dan tidak bergantung linear. Nah, setelah konsep ini Anda pahami, baru kita implementasikan ke persamaan linear. Apa sih persamaan linear itu? Persamaan linear adalah secara ilmu geometri adalah garis lurus. Ya, untuk persamaan linear atau sistem persamaan linear bisa dibagi dua, itu sistem persamaan linear homogen dan tak homogen. Lalu setelah konsep persamaan linear Anda pahami, nah, kemudian kita menginjak ke karakteristik agent atau agent karakteristik. Nah, terakhir baru diagonalisasi. Ini soal ujian akhir itu tentang diagonalisasi. Dan insya Allah di ujian akhir nanti Bapak hanya memberikan soal hanya satu soal saja tentang diagonalisasi. Diketahui sebuah matik kodenya 3 tugas Anda adalah mencari matik diagonal. Cuma itu sederhana pertanyaannya. Namun untuk mencari matik diagonal itu, kalau lengkap Anda menulis jawabannya secara rinci, itu kurang lebih 4 halaman. Nanti bisa Anda rasakan. Ya. Dan untuk memperoleh matik diagonal itu ada 5 tahapan. Tahap pertama Anda harus paham tentang konsep matrik. Ya. Di situ akan ketemu dengan operasi penyembelahan dua buah matik, operasi perkalian matik dengan skala, dan sebagainya. Lalu nanti tahap kedua, 3, 4, 5. Dan Anda tidak mungkin bisa menjawab tahap kedua kalau tahap pertama belum dijawab.
dan anak tidak mungkin bisa menjawab tahap ketiga kalau tahap 1 dan 2 belum terjawab. Artinya adalah sistematik. Sebaliknya, Anda bayangkan kalau misalnya tahap pertama aja salah, berarti tahap kedua, 3, 4, 5, Bapak tinggal coret aja. Ya, jadi hati-hati. Harus teliti. Jangan sampai gara-gara positif negatif, jadi salah total. Kita tahu bahwa positif kali positif adalah positif, positif kali negatif adalah negatif, negatif kali positif adalah negatif, sementara negatif kali negatif adalah positif. Namun hati-hati. Ya, teori itu kalau sudah diimplementasikan ke kasus, kadang bingung masalah itu. Ya, sampai-sampai negatif kali positif jadi positif. Nah, itu. Nah, Anda bayangkan kalau itu adanya di tahap pertama. Gara-gara positif. Bisa salah, itu bisa fatal. Ya, harus hati-hati sekali lagi. Oke, ini referensi buku. Bapak punya 16 referensi buku. Ya, ini Howard Anton Bapak punya nih. Tapi ini terjemahan. Sekarang itu dibikin dua edisi ya. Dia berkembang terus. Nah, kalau Bill Jacob Bapak punya nih. Textbook ya tentunya. Oke, jadi Bapak punya 16 nih. Jadi semuanya Bapak munculkan di sini. Itu tentang aturan main. Jadi perhatikan setiap pertemuan